Aslan adalah sebuah garis yang menghubungkan orang-orang yang pernah berhubungan fisik, dan ia juga mengaku bisa melihat garis itu sejak lahir. Orang yang telah mengambil kacamata Syun A kemungkinan adalah pelakunya. Tetapi dia tidak tahu orangnya dan hanya bisa memastikan bahwa Syun A tidak melakukan bunuh diri. Sementara adanya kacamata itu membuat Ji-uk berpikir jika beberapa kasus belakangan ini juga disebabkan oleh kacamata tersebut seperti yang dilakukan oleh Jongmin. Selain itu, Ji-uk pun akhirnya sadar bahwa alasan Hyunho memakai kacamata hitam karena dia menjalani kehidupan yang sulit sejak kecil. Sementara kacamata yang mereka cari ternyata dipakai oleh seorang guru bernama Maesung yang mengajar di sekolah yang sama dengan Hyunho. Di samping dirinya yang menjadi seorang guru, Maesung rupanya berkeinginan untuk menjadi seorang aktor terkenal. Dan rupanya di sekolah ini dia sangat menyukai seorang guru musik. Namun anehnya, seusai bekerja, Maesung selalu pergi ke sebuah hotel dengan penampilan yang berbeda. Dia menggunakan wig berwarna pink dan mendatangi sebuah hotel yang rupanya kini menjadi tempat kerjanya Hyunho. Di kantor polisi, Ji-uk diam-diam menyelidiki kembali insiden jatuhnya Syun A bersama dengan Dong-sik. Menurut informasi yang didapat, guru bahasa rupanya sangat takut dengan ketinggian dan secara tidak langsung menjelaskan bahwa ia kemungkinan tidak akan berani mendorong seseorang. Sementara orang-orang yang terdekat Syun A juga masuk dalam kecurigaan dirinya, terutama Ye-yong yang menghilang setelah insiden tersebut. Namun Ji-uk percaya jika keponakannya itu tidak akan melakukan bunuh diri, dan ia lebih penasaran dengan kacamata yang dipakai oleh Syun A karena dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Di sisi lain, Hyunho tiba-tiba didatangi oleh teman-temannya yang mengetahui kini bekerja di hotel. Akan tetapi setelah mengunjunginya, rupanya mereka berdua penasaran dengan para tamu di hotel ini. Tak lama kemudian, Maesung yang menggunakan wig pink datang memesan kamar hotel itu. Kyung-jin yang penasaran dengan kedatangan dia seorang diri merasa jika ia pernah melihat wanita tersebut di suatu tempat. Sementara itu, Maesung rupanya memesan kamar di hotel ini untuk dirinya sendiri. Dia yang berbaring di atas kasur mengaku sudah berhubungan dengan banyak pria. Tetapi saat melihat salah satu pria yang ia sukai, dia tidak lagi melakukan hal itu lagi karena takut orang tersebut tidak akan pernah ia miliki. Tak lama kemudian, Maesung pun keluar dari hotel. Dan dari atas bangunan hotel ini, Kyung-jin yang melihatnya mengatakan bahwa wanita itu adalah staf kantor admin di sekolah mereka. Maesung lalu kembali ke rumahnya dan menggunakan kacamata itu untuk melihat garis-garis merah yang hampir memenuhi pemandangan kota ini. Di kantor polisi, Ji-uk membaca kembali berkas-berkas lama untuk mengetahui kronologis kematian ayah Hyunho. Isi laporan itu mengatakan bahwa pelaku yang merupakan ibu Hyunho diduga mengetahui perselingkuhan korban melalui garis imajinasi yang dibuat oleh Hyunho. Laporan itu sangat membuat Ji-uk tidak sepenuhnya percaya dengan kemampuan Hyunho. Akan tetapi setelah melihat foto ibu Hyunho, Ji-uk tiba-tiba teringat dengan garis-garis papan di dalam apartemen Hyunho. Hingga akhirnya dia pun percaya dengan kemampuan tersebut. Tak lama kemudian, dia pergi menemui Hyunho untuk menanyakan apakah Syun A punya garis di atas kepalanya. Meski Hyunho tidak bisa memberitahunya, tapi Ji-uk menduga Syun A memiliki garis tersebut. Hyunho tidak tahu garis itu terhubung dengan siapa, tapi dia bisa memastikan tidak terhubung dengan teman-teman di kelasnya. Hal itu membuat Ji-uk berpikir jika kemungkinan orang yang terhubung dengan Syun A adalah pelaku yang telah mendorongnya hingga jatuh. Hyunho yang kini berada di apartemennya tak sengaja melihat tayangan berita dari seorang pelaku pembunuhan yang tertangkap, di mana dia menggunakan kacamata yang sama persis digunakan oleh Syun A. Hal itu membuatnya menduga jika kacamata itu bukan hanya ada satu. Keesokan harinya di sekolah, Maesung memberanikan diri masuk ke dalam ruangan musik untuk bertemu dengan orang yang ia sukai. Keberanian itu pun membuat Maesung akhirnya bisa mengobrol dengan pria tersebut. Di sana dia berbicara tentang ketertarikannya di dunia seni. Namun tanpa diduga olehnya, guru musik itu bisa menebak impiannya menjadi seorang aktor hingga membuatnya senang. 맞아요?
네, 어떻게 알았어요? Dan secara tiba-tiba garis di atas kepala mereka langsung terhubung, dan itu hanyalah imajinasi Maesung. Nah, di sekolah, Junson yang mengetahui Yunhop suka dengan tempat sepi, tiba-tiba mengajaknya pergi ke kolam renang seusai sekolah. Di sana, Yunhop bertanya dari mana Junson mengetahui tempat ini. Ternyata Junson mengetahui karena dia pernah menjadi tim perenang sejak SMP. Namun Yunhop yang tidak bisa berenang tiba-tiba melompat ke arah air, dan dari sanalah dia akhirnya bisa melihat dunia tanpa adanya garis-garis merah. Junson yang panik akhirnya melompat untuk menyelamatkan Yunhop, dan mereka berdua akhirnya tertawa karena ternyata kolam renang itu dangkal. Kemudian mereka berdua makan bersama, dan saat itulah Junson bertanya alasan Yunhop tiba-tiba melompat. Yunhop lalu mengaku bahwa sejak kecil dia bisa melihat garis-garis merah di atas kepala seseorang. Dan di dalam kolam renang, ia akhirnya bisa melihat dunia tanpa garis-garis tersebut. Mendengar hal itu, Junson bertanya apakah di atas kepalanya ada garis. Yunho pun menjawab tidak ada, sama seperti dirinya. Begitupun dengan Kyungjin. Tapi rupanya Junson percaya dengan hal itu karena tak ada alasan untuk berbohong. Tanpa diduga, kedekatan itu membuat Yunho tersenyum, dan di saat dia akan tertidur, tiba-tiba muncul garis merah di atas kepalanya. Dan lagi-lagi itu hanya imajinasinya saja. Nah, keesokan harinya, Maesung kembali mendatangi hotel dengan nomor kamar yang sama. Namun, tak lama saat Yunhop akan bersih-bersih, tiba-tiba dia mendengar ocehan dari dalam kamar tersebut. Maesung mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya. Dia meyakini jika suatu hari dia akan menjadi aktor yang terkenal. Sedangkan alasan dia sering berada di hotel ini yaitu agar dia bisa mengekspresikan perasaan dirinya tanpa didengar oleh orang lain. Kacamata yang ia gunakan juga ternyata ditemukan di kamar ini hingga membuatnya jadi orang yang sempurna dan bisa mengetahui orang-orang yang sudah berhubungan fisik. Tak lama kemudian, guru musik yang ia sukai masuk ke dalam kamar sebelahnya. Dan melalui lubang dinding yang sengaja ia buat, Maesung kaget dengan kemunculan orang tersebut. Tak lama berselang, datanglah seorang wanita masuk ke dalam kamar itu, dan ternyata dia adalah pacar guru tersebut. Perasaan Maesung pun menjadi tambah hancur. Terlebih lagi saat dia melihat orang yang sangat ia sukai malah main enak-enakan dengan wanita tersebut. Tak lama setelah wanita itu pergi, Maesung turun dengan melepas wignya untuk memperpanjang masa tinggalnya di hotel ini. Maesung lalu membawa alat pemadam kebakaran dan menuangkan obat ke dalam air mineral. Hingga beberapa waktu kemudian, Maesung menggunakan alat pemadam itu untuk memukul pacar guru musik. Kemudian ia mengikatnya di dalam kamarnya dan menggunakan pakaian wanita tersebut. Maesung lalu menemui guru musik yang sedang menunggu wanita itu hingga membuat sang guru kebingungan dengan apa yang dilakukan Maesung saat ini. Sembari perlahan mendekati pria itu, Maesung pun mengucapkan kalimat yang sering ia katakan di hadapan sang guru, hingga membuat pria itu merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi. Tapi tiba-tiba Maesung melempar staplesnya bertepatan dengan pria itu yang mulai hilang kesadaran akibat pengaruh obat yang sempat ia masukkan beberapa waktu lalu. Kemudian Maesung menaruh pria itu di atas ranjang sembari mengatakan perkataan yang sama. Namun tiba-tiba darah mengalir di belakang tubuh pria itu hingga membuatnya meninggal. Maesung pun panik sampai akhirnya dia pun memilih untuk menyalurkan keinginannya untuk bermain kuda-kudaan bersama dengan pria tersebut. Namun setelah itu, Maesung tiba-tiba memutuskan untuk bunuh diri dengan menstaples seluruh tubuhnya sembari mengatakan kalimat yang sama di dalam kamar mandi. Beberapa saat kemudian, wanita tadi berhasil keluar dari kamar Maesung tepat saat Yunhop datang. Dia lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan akhirnya Yunhop menemukan dua orang tamu yang sudah meninggal dunia.
Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk menyelidiki kasus ini. Namun di sana, Jiwook tidak menemukan kacamata yang dia cari. Yunhong tidak bisa memastikan apakah mereka punya hubungan karena garis di kepala mereka tidak saling terhubung. Tapi dia berpikir insiden ini berkaitan dengan kacamata yang digunakan oleh Maesung. Karena setelah memakainya, Maesung terlihat mulai berbeda. Kacamata itu bisa memberikan kemampuan, namun jika berada di tangan yang salah, kacamata itu sangatlah berbahaya. Jiwook lalu pergi menemui Shun-a di rumah sakit. Dan di sana, ia mulai berpikir jika insiden yang menimpa Shun-a saat itu benar-benar ada kaitannya dengan kacamata tersebut. Kemudian, Jiwook kembali ke TKP untuk mencari kacamata itu di dalam kamar mandi. Dan setelah ia menguras air di dalam bak, kacamata itu tiba-tiba muncul. Dan Jiwook lalu memakainya hingga betapa kagetnya dia setelah mengetahui garis-garis merah di atas kepalanya sendiri.